Pernahkah Anda merasakan cinta yang tumbuh dari persahabatan? Inilah yang terjadi pada Alin dan Ray, dua sahabat yang telah bersama sejak kecil. Di tengah kenangan indah dan momen-momen penuh emosi, mereka perlahan menyadari bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar teman. Namun, perjalanan menuju cinta mereka tidaklah mudah, penuh dengan keraguan, jarak, dan keberanian untuk mengakui perasaan mereka. Di bukit kenangan yang menjadi saksi persahabatan mereka, Alin dan Ray akhirnya menemukan kekuatan cinta sejati yang berakar pada kepercayaan. Romansa Lovers. Semoga Anda semua selalu diberkahi kebahagiaan, cinta kasih, rezeki yang lancar, serta hubungan yang harmonis dan bahagia. Amin. Jangan lupa untuk subscribe channel Romansa Nova, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita penuh inspirasi dan kehangatan seperti ini. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Bab 1. Kenangan di bawah langit jingga. Langit sore itu berwarna jingga, seolah merayakan momen kebersamaan Alin dan Ray. Mereka duduk bersebelahan di tepi sungai kecil di pinggiran kota yang tenang. Tempat itu adalah saksi bisu persahabatan mereka yang sudah berlangsung 20 tahun. Namun, bagi Alin, sore itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang menggantung di udara, sesuatu yang ia sendiri tak mampu jelaskan. Dia menatap Ray yang tengah asyik melempar kerikil ke permukaan air, menciptakan riak-riak kecil yang menghilang begitu cepat. Hatinya berbisik pelan, menanyakan perasaan yang selama ini ia anggap hanya sekadar kasih sayang seorang sahabat. Apa menurutmu aku akan menemukan seseorang yang benar-benar mencintaiku apa adanya? Tanya Alin tiba-tiba, memecah keheningan. Suaranya terdengar ringan, namun dalam hatinya, pertanyaan itu seperti memikul beban berat yang tak mampu ia ungkapkan. Ray menghentikan gerakannya, menoleh, dan menatap Alin dengan senyuman yang selalu membuat gadis itu merasa tenang. Kalau seseorang gak bisa mencintaimu apa adanya, dia pasti orang paling bodoh di dunia ini, jawab Ray, polos seperti biasa. Tapi kali ini, nadanya terdengar lebih dalam, seolah ada sesuatu yang ia tahan di dalam hatinya. Alin terdiam. Kata-kata Ray menggema di pikirannya. Ia mencoba menyembunyikan perubahan ekspresinya dengan menunduk, tapi jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Untuk pertama kalinya, ia melihat Ray dalam cahaya yang berbeda. Sebagai pria, bukan sekadar sahabat. Hal itu menakutkan, tapi juga mendebarkan. Ia ingin mengabaikan perasaan itu, tetapi semakin keras ia mencoba, semakin jelas perasaan itu mencengkeramnya. Namun, Alin bukan satu-satunya yang mengalami pergolakan hati. Ray, yang terbiasa melihat Alin sebagai sahabat, mulai merasakan sesuatu yang baru. Ketika ia melihat rambut Alin yang diterpa angin sore atau mendengar tawa kecilnya, Ray sadar bahwa ia telah terjebak dalam rasa nyaman yang terlalu indah untuk disebut sekadar persahabatan. Tetapi, seperti Alin, ia pun takut. Jika persahabatan mereka berubah, akankah itu menjadi awal dari kebahagiaan, atau justru kehancuran? Sore itu, mereka duduk bersebelahan seperti biasa. Tidak ada kata-kata yang diucapkan setelah percakapan singkat itu. Tapi di antara mereka, sesuatu telah berubah. Riak di permukaan sungai tak lagi sekadar riak. Itu adalah simbol dari hati yang mulai bergerak, menciptakan gelombang kecil yang perlahan, tapi pasti, akan membawa mereka ke perjalanan yang tak terduga. Bab 2. Kilas balik dan tanda-tanda. Hari-hari setelah sore di tepi sungai itu terasa berbeda bagi Alin. Ray masih menjadi Ray yang sama, ceria, penuh perhatian, dan selalu ada di sisinya. Namun, Alin mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak pernah ia pikirkan. Caranya Ray memiringkan kepala saat mendengarkan cerita. Bagaimana ia selalu ingat detail-detail kecil tentang Alin, atau senyuman hangat yang seakan menyimpan rahasia. Perasaan asing itu semakin kuat, hingga Alin tak bisa lagi menyangkal bahwa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Perasaan itu memuncak ketika Ray mengajaknya menghadiri pernikahan teman sekolah mereka. Di tengah gemerlap dekorasi dan riuh rendah tamu, Alin merasa canggung. Beberapa teman lama yang mereka temui terus berseloroh tentang kedekatan mereka. Kalian ini kapan nyusul? Cocok banget, tahu, kata salah satu teman sambil tertawa. Alin hanya tersenyum kecil, tapi di dalam hatinya, ia merasa bimbang. Pandangan mereka yang mengarah pada Ray semakin membingungkannya. Ray pun hanya membalas komentar itu dengan senyuman, tetapi Alin menangkap sesuatu di matanya, seperti ada kehangatan yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Malam itu, Alin sulit tidur. Bayangan Ray terus memenuhi pikirannya.
Ia memutar ulang setiap momen bersama Ray, dari masa kecil hingga saat ini. Kenangan itu kini tampak berbeda, seolah membawa pesan tersembunyi yang selama ini ia abaikan. Ia ingat saat Ray menemani malam-malam terberatnya, seperti ketika ibunya sakit atau ketika mimpinya hampir hancur. Ray adalah pelindungnya, seseorang yang tak pernah meninggalkannya. Tapi sekarang, ia mulai bertanya-tanya, apa ini hanya persahabatan? Di sisi lain, Ray merasakan hal yang sama. Saat melihat Alin tersenyum dalam balutan gaun sederhana di pesta pernikahan itu, ia merasakan sesuatu yang menggetarkan hati. Tapi Ray memilih mengabaikan perasaan itu. Baginya, Alin adalah sahabat terbaiknya, seseorang yang terlalu berharga untuk dipertaruhkan dalam permainan perasaan. Tapi semakin ia berusaha melawan, semakin besar rasa itu tumbuh. Senyuman Alin, tawa kecilnya, bahkan caranya berbicara seolah memenuhi ruang kosong di hati Ray yang selama ini tak ia sadari keberadaannya. Mereka kembali bertemu keesokan harinya di toko bunga Alin. Namun, ada keheningan yang berbeda di antara mereka. Kata-kata terasa sulit keluar, seolah masing-masing takut melangkah terlalu jauh. Alin mencoba mengabaikan perasaannya dengan sibuk merangkai bunga, sementara Ray hanya diam, memperhatikan dengan tatapan yang sulit diartikan. Ketegangan itu menggantung, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Dan meski tidak ada yang mengatakannya, mereka tahu sesuatu telah berubah. Sebuah jurang kecil mulai terbentuk di antara mereka. Jurang yang diisi oleh rasa takut dan harapan yang belum terucap. Bab 3. Jarak yang tidak diinginkan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Tapi bagi Alin, segalanya terasa salah. Ray tetap hadir di sisinya, membawakan kopi saat pagi, membantu merapikan toko bunga di sore hari, atau sekadar menemani ngobrol saat malam. Namun, di balik semua itu, ada jarak yang perlahan tumbuh di hati Alin. Dia tidak lagi bisa menatap Ray, tanpa memikirkan perasaan asing yang kian membesar dalam dirinya. Perasaan itu menakutkan. Jika ia membiarkan hatinya melangkah lebih jauh, apa yang akan terjadi pada persahabatan mereka? Alin mulai menjaga jarak. Ia mengurangi pertemuan dengan Ray, dengan alasan kesibukan toko bunga yang memuncak. Setiap kali Ray menghubunginya, ia hanya menjawab singkat. Ray yang biasanya ceria mulai menyadari perubahan ini. Ada apa? Lain? Tanyanya suatu sore ketika mereka tak sengaja bertemu di kafe langganan mereka. Tapi Alin hanya menggeleng, berusaha tersenyum, meski hatinya terasa berat. Ray semakin gelisah. Ia tidak mengerti mengapa sahabatnya tiba-tiba berubah. Mereka telah melalui banyak hal bersama, dan tidak ada yang pernah bisa memisahkan mereka. Tapi kini, Alin terasa seperti orang asing, terlalu jauh untuk digapai, terlalu diam untuk dimengerti. Di malam-malam panjangnya, Ray memutar ulang setiap percakapan mereka, mencoba mencari tahu apa yang salah. Apakah ia melakukan sesuatu yang melukai Alin? Ataukah perasaan yang ia sembunyikan mulai terlihat, membuat segalanya menjadi rumit? Di sisi lain, Alin juga merasa tertekan. Ia merindukan kehadiran Ray, tawa hangatnya, dan obrolan panjang yang selalu membuatnya nyaman. Tapi ia takut. Perasaan yang tumbuh dalam hatinya seperti duri dalam daging, tidak bisa diabaikan, tetapi menyakitkan jika disentuh. Ia bertanya-tanya, apakah lebih baik kehilangan Ray sekarang daripada mempertaruhkan persahabatan mereka untuk cinta yang mungkin hanya ada di benaknya sendiri? Suatu malam, Ray muncul di depan toko bunga Alin. Wajahnya penuh dengan tekad. "Kita perlu bicara," katanya. Suaranya terdengar dalam tapi tenang. Alin hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu bahwa momen ini tidak bisa dihindari lagi. Ray adalah bagian terpenting dalam hidupnya, tetapi perasaan yang mengisi hatinya telah mengubah segalanya. Dan di bawah lampu redup toko itu, dengan udara malam yang dingin, mereka berdiri di ambang percakapan yang akan menentukan masa depan mereka. Persahabatan yang selalu mereka jaga, atau perasaan yang mulai merusaknya. Bab 4. Badai di tengah keheningan. Udara malam terasa dingin menusuk saat Ray berdiri di depan toko bunga Alin. Ia menatap langsung ke dalam mata Alin, yang kini dipenuhi kecemasan. "Aku nggak bisa seperti ini lagi, Lain," ucap Ray dengan suara yang bergetar. "Kamu menjauh, menghindar, tapi aku nggak tahu apa salahku. Apa aku melukai kamu tanpa sadar? Tolong, kasih tahu aku." Alin terpaku, kata-kata Ray seperti menamparnya. Ia ingin menjawab, tetapi kata-kata terasa macet di tenggorokannya.
Ray mendekat selangkah, tatapannya penuh kesedihan. Aku nggak mau kehilangan kamu, Lain. Kamu sahabat terbaikku. Tapi aku nggak ngerti kenapa semuanya berubah. Suara Ray pecah, membuat hati Alin semakin remuk. Air mata yang selama ini ditahannya akhirnya mengalir. Aku takut, Ray. Jawab Alin sambil terisak. Aku takut kalau perasaan ini nyata, kita nggak akan bisa kembali seperti dulu lagi. Aku takut kehilangan kamu, Ray. Alin mengucapkannya dengan perasaan bercampur aduk, antara rasa lega karena akhirnya jujur, dan rasa takut akan reaksi Ray. Ray terdiam. Untuk pertama kalinya, ia mendengar suara hati Alin yang sebenarnya. Selama ini, ia hanya menduga-duga, tetapi kini semuanya menjadi jelas. Ia menatap Alin dengan perasaan campur aduk, bahagia karena perasaannya ternyata berbalas, tetapi juga diliputi ketakutan yang sama. Ia mengambil napas dalam-dalam, mencoba mengatur emosi yang berkecamuk. Lain, aku juga takut, katanya akhirnya. Tapi aku lebih takut kehilangan kamu kalau kita terus pura-pura nggak merasakan apa-apa. Keduanya terdiam, membiarkan keheningan malam menjadi saksi percakapan yang akhirnya terucap. Ray meraih tangan Alin dengan lembut, jari-jarinya menggenggam erat seolah takut kehilangan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti, lanjut Ray, suaranya kini lebih tenang. Tapi aku yakin satu hal, kamu adalah hal terbaik dalam hidupku. Aku nggak mau kita menyerah hanya karena rasa takut. Alin menatap Ray dengan air mata yang masih mengalir, tapi kali ini, ia tersenyum samar. Di tengah badai keraguan itu, sebuah titik terang mulai terlihat. Bab 5, Pergulatan Hati. Malam itu menjadi awal dari jarak yang lebih besar di antara mereka. Meski telah mengungkapkan perasaan masing-masing, Alin dan Ray justru merasa semakin terjebak dalam kebingungan. Alin menghabiskan hari-harinya di toko bunga, mencoba mengalihkan pikiran dengan merangkai bunga-bunga terbaik untuk pelanggannya. Tapi semakin keras ia bekerja, semakin kuat bayangan Ray menghantuinya. Kata-katanya malam itu terus terngiang-ngiang, kamu adalah hal terbaik dalam hidupku. Di sisi lain, Ray juga bergulat dengan perasaannya. Ia ingin mendekati Alin, ingin meyakinkan bahwa mereka bisa melalui ini bersama. Tapi ia takut terlalu memaksakan diri dan justru menghancurkan semuanya. Ray mencoba menghabiskan waktu dengan proyek-proyek arsiteknya, tapi setiap desain yang ia buat selalu mengingatkannya pada Alin. Cara dia tersenyum, caranya tertawa, bahkan caranya menangis di malam itu. Hari-hari berlalu dalam keheningan, hingga sebuah undangan pesta ulang tahun teman mereka memaksa mereka bertemu lagi. Alin hampir menolak, tetapi hatinya berkata lain. Saat Ray datang malam itu, mengenakan kemeja sederhana yang selalu menjadi ciri khasnya, jantung Alin berdebar kencang. Mereka bertukar senyuman kecil, tapi tidak ada yang berbicara lebih dari itu. Namun, malam itu, tatapan mereka tak bisa berbohong. Ketika lagu lambat dimainkan, teman-teman mereka mendorong Ray dan Alin ke lantai dansa. Ayo, kalian sahabat terbaik, pasti bisa menari bersama, seru seseorang dengan tawa riang. Awalnya mereka ragu, tapi akhirnya Ray meraih tangan Alin, dan mereka mulai bergerak perlahan di bawah cahaya lampu redup. Apa kamu masih takut, Lain? Bisik Ray sambil menatap langsung ke matanya. Alin menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata. Aku tidak tahu, Ray. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak ingin kita seperti ini selamanya. Ray tersenyum kecil, lalu mempererat genggaman tangannya di pinggang Alin. Kalau begitu, ayo kita coba. Kita tidak perlu tahu apa yang akan terjadi. Yang penting, kita hadapi ini bersama. Alin tidak menjawab, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa keberanian mulai tumbuh dalam hatinya. Di tengah tarian yang pelan dan penuh emosi, mereka menyadari bahwa cinta ini tidak harus sempurna. Yang mereka butuhkan hanyalah keyakinan untuk memperjuangkannya. Bab 6, Melodi di Bukit Kenangan. Seminggu setelah pesta ulang tahun itu, Ray mengajak Alin ke tempat yang selalu menjadi saksi persahabatan mereka, bukit kecil dengan pohon besar di puncaknya. Tempat itu penuh kenangan masa kecil mereka, dari tawa lepas hingga rahasia-rahasia kecil yang hanya mereka berdua tahu. Tapi kali ini, suasana berbeda. Udara sore terasa lebih hangat, dan senyapnya membawa ketegangan yang hampir tak tertahankan. Ray membawa gitar yang biasa ia gunakan untuk bermain iseng di sela-sela waktu luang. Tanpa banyak bicara,
Ia duduk di bawah pohon besar itu dan mulai memetik senar gitar dengan melodi lembut. Alin berdiri mematung, bingung dengan apa yang sedang terjadi, hingga Ray mulai bernyanyi. Liriknya sederhana, tapi setiap kata seolah berbicara langsung kepada hati Alin. Tentang kebersamaan mereka, tentang perasaan yang tumbuh perlahan, dan tentang keberanian untuk menghadapi ketakutan. Alin tertegun. Tangannya gemetar ketika ia menyadari bahwa melodi itu adalah ungkapan perasaan Ray yang paling jujur. Setiap nada dan kata seperti membongkar semua keraguan yang selama ini menyelimuti hatinya. Ketika Ray selesai, ia menatap Alin dengan tatapan penuh harapan. "Aku tahu ini mungkin terdengar bodoh," katanya pelan. "Tapi aku ingin kamu tahu, aku di sini. Aku selalu ada di sini, apapun yang kamu putuskan." Alin meneteskan air mata, tapi kali ini bukan karena takut. Ia merasa dinding yang selama ini ia bangun perlahan runtuh. "Ray," katanya dengan suara serak, "aku tidak tahu apa aku pantas menerima cinta sebesar ini. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak ingin kehilangan kamu. Dan aku tidak ingin terus hidup dalam ketakutan." Dengan langkah pelan, ia mendekat ke Ray, lalu duduk di sampingnya. Di bawah naungan pohon kenangan mereka, Ray menggenggam tangan Alin, dan untuk pertama kalinya, tidak ada lagi jarak di antara mereka. Tidak ada lagi keraguan. Hanya keberanian untuk bersama, apapun yang akan terjadi. Angin sore yang sejuk membawa melodi Ray menjauh, seolah menyebarkan pesan cinta mereka ke seluruh dunia. Dan di bukit kecil itu, dua hati yang saling mencari akhirnya menemukan keberanian untuk saling menerima, tanpa syarat, tanpa keraguan. Bab 7. Selamanya bersama. Beberapa bulan berlalu sejak sore di bukit kenangan itu, dan kehidupan Alin serta Ray mulai berubah. Hubungan mereka yang dulu penuh dengan keraguan kini menjadi lebih kuat dan mendalam. Meski begitu, perasaan takut kehilangan masih menghantui Alin sesekali. Di suatu malam yang tenang, saat mereka duduk di depan toko bunga yang baru saja tutup, Alin memberanikan diri untuk mengungkapkan sesuatu yang selama ini ia pendam. "Ray, aku bahagia kita seperti ini sekarang," katanya pelan sambil menatap ke arah jalan yang sepi. "Tapi aku tidak ingin kita terburu-buru. Aku ingin memastikan bahwa kita bisa menjaga apa yang kita miliki, tanpa kehilangan siapa diri kita sebenarnya." Ray tersenyum, menggenggam tangan Alin dengan lembut. "Lain, aku nggak pernah terburu-buru. Aku di sini bukan untuk mengubah siapa kamu, tapi untuk menjadi bagian dari perjalananmu. Kita punya waktu seumur hidup untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Yang penting, kita melakukannya bersama." Kata-kata Ray membuat hati Alin terasa hangat, seolah semua kekhawatiran yang tersisa perlahan menghilang. Sebuah kejutan kecil terjadi ketika Ray membawa Alin kembali ke bukit kenangan mereka pada suatu pagi. Ia meminta Alin menutup mata, dan ketika Alin membuka matanya, ia melihat sesuatu yang membuatnya tersenyum lebar. Di batang pohon besar tempat mereka biasa bermain waktu kecil, Ray telah menambahkan ukiran baru. Di bawah ukiran lama yang bertuliskan nama mereka saat kecil, kini tertulis, "Ray Alin, sahabat selamanya, cinta untuk selamanya." "Ini bukan janji yang mudah," kata Ray sambil menatap mata Alin. "Tapi aku yakin, selama kita saling percaya, kita bisa menjalaninya. Apapun yang terjadi." Alin menatap ukiran itu, lalu kembali menatap Ray dengan senyum penuh keyakinan. "Aku percaya, Ray. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa kita tidak hanya saling melengkapi, tapi juga saling menguatkan." Di bawah sinar matahari pagi yang lembut, mereka saling berpelukan, membiarkan momen itu menjadi saksi perjalanan panjang mereka. Mereka tahu bahwa cinta yang mereka miliki bukanlah cinta biasa. Ini adalah cinta yang tumbuh dari persahabatan, diuji oleh keraguan, dan diperkuat oleh keberanian. Di bukit kecil itu, dengan pohon kenangan sebagai saksi, Alin dan Ray memulai babak baru dalam hidup mereka, bukan sebagai sahabat lagi, tetapi sebagai pasangan yang akan menghadapi dunia bersama, selamanya.